bagaimana kalau cinta dunia tapi tidak berimbang, lebih cinta dunianya daripada akhirat? Nah, boleh nggak itu Ustaz ya? Pertama, mari kita luruskan hati kita. Sadarkan diri kita, walaupun sebenarnya kita tahu kenyataan itu. Tujuan hidup di dunia itu kita bukan untuk mencari akhirat. Karena hakikat dari dunia itu hanyalah kehidupan yang sementara. Dan ini penjara buat kita. Artinya apa? Tatkala penjara, maka dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Walaupun pada asalnya dunia itu nikmat, tapi itulah yang harusnya tidak kita sukai. Karena kenikmatan yang semu ini yang kebanyakan orang terfitnah dengannya. Sehingga apa, dia tertipu dan mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Kenikmatan dunia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat dan kenikmatannya. Dan ini yang membuat kita tertipu. Oleh karenanya luruskan tujuan kita, bahwa hidup kita di dunia untuk beribadah. Allah telah jelaskan sehingga kita nggak bingung lagi tatkala brojol di rahim orang tua kita. Kemudian kita mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tatkala kita balik, tatkala itu di mana kita sudah menjadi sosok hamba yang mukallaf. Artinya kita ngelakuin kebaikan kita dapat pahala, kita ngelakuin perbuatan salah kita dapat dosa. Maka tatkala itu kita harus sudah sadar. Bahkan tatkala kita mau main harus sudah kita sadari. Tujuan pertama kita di dunia ini bukan untuk meraup dunia, tapi menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Dan tujuan utama kita adalah ibadah. Allah telah jelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan utama kita. Garis yang harus selalu ada di hati kita sehingga kita nggak akan berbelok kanan dan kiri. Tatkala ada jalan yang lurus, kita sudah tahu tujuan kita. Maka kita nggak akan bimbang ditiup angin yang kencang dari kanan dan kiri. Karena kita tahu Allah telah pesankan kepada kita, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah juga telah kabarkan kepada kita bahwa kehidupan yang perlu kita cari adalah akhirat. Akan tetapi Allah kasih tahu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Artinya apa? Tetap kita cari maisha karena kita punya kewajiban untuk menghidupkan anak dan istri kita, menafkahi orang-orang yang wajib bagi kita untuk kita beri nafkah kepada mereka. Tapi jangan sampai kita ditipu dan dilupakan dari hal-hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu kehidupan akhirat. Ini yang pertama yang harus kita sadari tatkala kita mulai lupa dan lalai, bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai keridhoannya. Kemudian yang kedua, kita pun harus sadar bahwa banyak Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dengan memberikan percontohan yang jelas dan gamblang tentang kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya yang menjelaskan bahwa dunia itu hanyalah sementara. Kita lihat dan kita bangga bahagia dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi itu hanyalah semu. Kenikmatan sementara, setelah itu udah sirna. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Berilah contoh kepada mereka tentang kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian hujan ini membasahi tanaman-tanaman sehingga tanaman itu menjadi subur. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, kemudian setelah itu apa, ditiup angin dan kita lihat bahwa tanaman itu hancur dan kuning sirna setelah itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ini kenyataan dari kehidupan dunia. Apa yang kita dapati dari mobil yang sangat mewah, rumah yang sangat megah,
Harta yang kita kumpulkan dikit demi sedikit. Bahkan kita dilupakan tatkala adzan subuh datang. Yang ada di benak kita pertama adalah pekerjaan, bukannya sholat. Tapi akhirnya lah itu yang akan kita dapati. Seperti apa yang Allah contohkan. Kita dapati tanaman yang begitu indah disirami oleh hujan, yang mana itu kenikmatan dari Allah. Setelah itu sirna, berubah menjadi kuning dan hancur. Artinya apa? Semua kenikmatan yang ada di dunia ini, walaupun kita senang dengan melihatnya, tapi hanya semu sementara saja. Setelah itu akan sirna dan hilang. Dan Allah juga katakan dalam surat Al-Hadid, kenyataan kehidupan dunia ini, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Pertama, kehidupan dunia itu apa? Permainan. Kemudian hal yang sia-sia. Kemudian perhiasan yang semu. Kemudian apa? Saling berbangga di antara kalian. Ini kehidupan dunia itu nggak lepas dari ini. Kemudian apa? Berbangga dengan banyaknya harta dan anak. Kemudian Allah permisalkan kamathali ghaitin a'jabal kuffar nabatuh. Seperti apa? Seperti tanaman yang disiram, diguyur oleh hujan, yang membuat para petani itu takjub. Summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Kemudian setelah itu apa? Diguyur hujan, tanaman itu menjadi hijau, subur, enak dipandang. Kemudian hancur setelahnya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Kemudian Allah jelaskan, di kehidupan akhirat ada dua. Azab yang pedih dan ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita dahulukan? Kita pengen mendapatkan azab atau kita pengen mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah? Yang mana menanti setelahnya adalah kenikmatan yang tiada tara. Kenikmatan yang mana di dalam akhirat tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Bahkan rasa susu yang Allah sediakan untuk penghuni surga nggak pernah bisa kita bayangkan nikmatnya dan manisnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Nanti akan Anda jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad SAW menjelaskan betapa dahsyatnya kenikmatan dunia yang Allah sediakan untuk orang yang paling rendah derajatnya di akhirat, atau kenikmatan akhirat yang Allah sediakan untuk orang yang paling rendah derajatnya di surga. Nanti akan Anda jelaskan. Ini permisalan yang Allah sebutkan. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan akhir kecuali kenikmatan yang palsu dan menipu. Ini udah Allah kasih tahu, bocorkan kepada kita bahwa kenikmatan dunia itu menipu. Kalau kita masih tertipu dengan kenikmatan yang menipu, yang telah jelas bahwa itu kenikmatan yang menipu dan palsu, maka kita seakan-akan menjadi orang yang tidak memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita dibanding para makhluk yang lainnya, yaitu akal, supaya kita gunakan untuk berpikir. Kenikmatan dunia itu menipu, jangan kita ditipu dengan kenikmatan dunia. Kemudian Nabi SAW juga katakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'ullah ma saqa minha kafir wala syurbata ma. Nabi katakan bahwa jika seandainya kenikmatan dunia itu sebanding dengan berharganya sayap seekor nyamuk, bayangin. Nabi bandingkan bukan dengan harta yang mungkin di benak kita adalah harta yang berharga, enggak, tapi dengan sayap seekor nyamuk. Artinya tatkala dunia dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk, itulah saking hinanya dunia. Nabi nggak bandingkan kenikmatan dunia dengan mobil, dengan harta yang berharga bagi kita, enggak, tapi dengan sayap seekor nyamuk. Siapa orang di dunia ini mau menerima hadiah walaupun berjuta-juta sayap?
seekor nyamuk. Nggak ada harganya seekor nyamuk. Tapi Nabi katakan di dalam hadis tersebut, jika seandainya dunia di hadapan Allah, di sisi Allah itu lebih atau sama berharganya dengan sayap seekor nyamuk, Allah nggak akan berikan satu teguk air pun kepada orang kafir. Itu kalau dunia berharganya sama kayak seekor nyamuk. Tapi kita lihat orang kafir banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Artinya apa? Artinya bahwa dunia itu nggak ada harganya, lebih hina dari sayap seekor nyamuk. Makanya udah biarin tuh orang kafir mendapatkan kenikmatan dunia. Karena itu hina, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan suatu saat Nabi SAW tatkala datang berjalan dengan para sahabatnya melalui pasar dan mendapati ada bangkai. Maka Nabi katakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku jual bangkai tersebut kepada kalian dengan 1 dirham saja? Mereka bilang, buat apa ya Rasulullah? Kami nggak ada yang mau, pengen beli. Kemudian Nabi katakan, oke, kalau gitu aku berikan secara gratis. Ya Rasulullah, para sahabat berkata, jika seandainya engkau berikan secara gratis dan ada manfaatnya, kami pun berpikir kembali, karena di bangkai ini pertama dia bangkai, kedua ada aibnya di bangkai tersebut. Terus mau kita gunain buat apa ya Rasulullah? Bangkai ini nih hina, bangkai yang hina. Maka Nabi SAW katakan bahwa la dunya ahwan Allah min hadhi alaikum, bahwa dunia itu lebih hina di hadapan Allah dari bangkai ini di hadapan kalian. Ini bangkai di depan kita udah hina banget, dan dunia itu lebih hina dari bangkai ini di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dunia itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan Nabi SAW katakan, kenikmatan dunia itu seperti halnya seorang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan yang begitu luas. Kita angkat jari, yang tersisa itulah ibarat dari kenikmatan dunia. Sisanya adalah kenikmatan akhirat. Lautan yang ada itu sekian kenikmatan akhirat. Gak, jadi kalau kita mau bandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, gak ada apa-apanya. Bahkan seakan-akan kita menghinakan kenikmatan akhirat. Seperti halnya orang bilang bahwa tajamnya pisau ini seperti tongkat. Ini bukan malah mengangkat derajatnya pisau, karena tongkat itu nggak tajam asalnya. Kalau kita bandingkan tongkat dengan pisau yang tajam, maka itu malah kita menghinakan pisau. Tajamnya pisau malah kita menghinakan pisau tersebut. Nah, seperti inilah tatkala kita membandingkan kenikmatan dunia dengan akhirat. Kenikmatan dunia nggak ada apa-apanya. Dan kita masih tertipu dengan kenikmatan yang nggak ada apa-apanya. Bahkan Nabi SAW sampaikan kepada Ibnu Umar bahwa kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang nyebrang jalan. Jangka waktu kita tatkala kita jadi orang asing untuk menetap di negeri asing itu berapa lama? Sebentar. Atau jangka waktu kita tatkala kita nyabrang jalan itu berapa lama? Sebentar. Kita cuma lewat doang. Begitu pula Nabi SAW menjawab perkataan Ibnu Mas'ud tatkala beliau tidur di atas tikar yang membekas di badan Nabi SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud nggak tega dan berkata, ya Rasulullah, kalau engkau mau akan kami sediakan tempat yang lebih baik dari ini. Maka Nabi SAW katakan apa? La dunya, atau Nabi SAW katakan, mali walid dunya, ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Nabi katakan dan jawab secara gamblang kepada Ibnu Mas'ud bahwa keberadaanku di dunia ini itu hanyalah seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, kemudian orang tersebut berteduh di suatu tempat atau di bawah naungan pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Berteduh itulah seperti kita berada di dunia. Sementara bentar banget. Kita hanya menghinggap sebentar di dunia, kemudian kita pergi meninggalkan dunia ini untuk berpindah kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Dan banyak Allah juga menjelaskan bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan
akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari kehidupan dunia. Wa inna darul akhirat adalah yal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Artinya kehidupan dunia bukanlah sebenarnya buat kita. Kehidupan sebenarnya itu akhirat. Kalau kita mau cari kenikmatan di dunia, kita lupakan akhirat. Demi Allah kita menjadi orang yang paling rugi. Baik, Ana sampaikan sekarang bahwa suatu saat Nabi SAW menyebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa aku mengetahui orang yang paling terakhir dikeluarkan dari api neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga. Nabi katakan kepada para sahabatnya, yaitu orang yang datang tergopoh-gopoh, badannya udah angus, hitam, karena gosong dibakar oleh panasnya api neraka. Kemudian orang tersebut datang, disiramlah dia dengan air, sehingga rontok itu warna hitam yang menutupi badannya. Kemudian setelah itu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Pergilah engkau ke surga." Kemudian orang ini pergi ke surga. Tapi sebelum dia pergi, Allah bayangkan di benaknya bahwa surga telah penuh. Maka dia kembali berkata kepada, "Ya Allah, al-jannatu mal'a." Surga udah penuh ya Allah. Maka Allah katakan untuk kedua kalinya, "Pergi engkau ke surga." Dibayangkan kembali bahwa surga telah penuh. Dan dia kembali berkata kepada Allah, "Ya Allah, surga udah penuh." Ketiga kalinya pun sama. Dan Allah kembali kepadanya katakan bahwa pergi engkau ke surga. Kemudian dia dibayangkan dan berkata bahwa surga udah penuh. Maka tatkala itu apa yang Allah katakan kepada orang tersebut? Sesungguhnya bagimu kenikmatan dunia dan 10 kali lipat dari kenikmatan tersebut. Allah katakan kepada orang ini, orang yang paling terakhir keluar dari api neraka dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Allah katakan apa? Bagimu dunia dan 10 kali lipat darinya. Bukan satu rumah mewah, bukan. Bukan keuntungan dari dagangan kita yang setahun 2 tahun, bukan. Tapi kenikmatan dunia. Yang kita lihat di Indonesia orang paling kaya siapa? Yang dikatakan dia punya mobil mewah banyak sekali di rumah. Punya investasi begitu banyak. Hartanya melimpah ruah, apa yang dia pengenin dapat. Ini hanya sebagian, secuil dari kenikmatan dunia, belum dapat semuanya. Tapi Allah katakan kepada orang yang paling terakhir keluar dari api neraka dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga apa? Dunia dan 10 kali lipat darinya. Dalam riwayatan yang disebutkan bahwa engkau tahu manusia yang memiliki kerajaan itu bagimu sepertinya dan 10 kali lipat darinya. 10 kali lipat dari kenikmatan dunia, bukan setengah atau secuil dari kenikmatan dunia. Satu dunia dikali 10. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian orang ini bingung. Dia nggak yakin. Kok bisa aku orang yang hina seperti ini mendapatkan kenikmatan tersebut? Maka dia berkata, "Ya Allah, apakah engkau ingin menghinakan aku?" Orang ini nggak percaya, makanya Nabi tatkala menyebutkan hadis tersebut, Nabi ketawa sampai kelihatan giginya. Karena keadaan orang tersebut, dia nggak percaya mendapatkan kenikmatan yang begitu dahsyat. Maka inilah kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian di akhir hadis Nabi katakan bahwa itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang paling rendah derajatnya di surga. Ini orang yang paling rendah loh. Derajatnya di surga Allah berikan kenikmatan dunia dan 10 kali lipat darinya. Terus bagaimana orang yang di atasnya dan di atasnya dan orang yang paling atas, khususnya mendapatkan kenikmatan surga Firdaus, yang berada di surga Firdaus, berlipat ganda, gak pernah terbetik. Mala ainun ro'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Gak pernah terlihat oleh mata, gak pernah terdengar oleh telinga, dan gak pernah terbetik di benak kita. Itu kenikmatan akhirat. Terus kenikmatan yang seperti itu mau kita jual dengan setitik dari kenikmatan dunia,
yang kalau kita kumpulkan satu kenikmatan dunia nggak bisa dan nggak layak kita bandingkan dengan akhirat. Terus kita mengejar dunia yang cuma setitik dengan kenikmatan yang tiada tara yang Allah sediakan untuk orang yang beriman di akhirat. Kan kita jadi orang yang sangat hina tatkala kita mendahulukan yang hina, bin hina, bin hina, bin hina, daripada sesuatu yang kenikmatannya melampaui semua kenikmatan di dunia. Maka kemudian di akhir dari pesan anak, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalau nggak salah hadisnya dibawakan oleh Thauban, yang jelas Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tersebut bahwa yushiku antada alaikumul umam. Nabi katakan bahwa hampir-hampir umat-umat itu ingin menggerogoti kalian. Antada alaikumul umam artinya mereka tuh ingin saling memanggil untuk menghancurkan kalian, untuk melemahkan kalian, yaitu kaum muslimin. Seperti apa? Seperti orang-orang yang lapar, kemudian dia mengerubungi hidangan makanan. Itu kan mereka cepat-cepatan buru-buruan. Itu dipermisalkan seperti ini. Kita sebagai kaum muslimin hampir dirubungin, digrogotin oleh umat-umat di luar sana, oleh orang-orang kafir. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Apakah karena kita sedikit? Tatkala datang masa itu, Nabi SAW mengatakan enggak. Kalian itu banyak banget. Bahkan Nabi permisalkan apa? Kagutha isail. Kalian itu seperti buih di lautan. Buih itu kalau ada ombak, itu kan buih itu ada omplok banyak. Nah, itu ombak kan datang nggak sekali, bertubi-tubi. Nah, banyaknya umat Islam itu seperti buih di lautan, banyak banget. Tapi kita cuma kuantitas, kualitasnya nggak ada apa-apanya. Kemudian Nabi melanjutkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut dari hati-hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Hingga akhirnya apa? Mereka gampang untuk menghancurkan kaum muslimin, nggak punya takut. Sedangkan para sahabat bagaimana? Di antara mukjizat Nabi, saking izahnya kaum muslimin tatkala itu bersama Nabi SAW, 1 bulan sebelum terjadi peperangan mereka udah takut dulu sama kaum muslimin. Ini mukjizat Nabi, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang kaum muslimin dihinain. Kaum muslimin dihinain sama sekarang. Ini janji dan mukjizat yang telah Allah kabarkan kepada Muhammad. Akan datang zamannya. Allah cabut rasa takut dari hati-hati orang kufar. Kemudian tatkala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan letakkan di hati-hati kaum muslimin al-wahan. Allah akan tanamkan di hati-hati kaum muslimin al-wahan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu yang membuat kita menjadi semakin terperosok. Kita dibutakan oleh dunia. Bahkan kita ingin mencari dunia, kita melupakan akhirat. Semua jalan untuk mendapatkan dunia kita tempuh. Bahkan dengan membunuh orang, dengan memakan harta riba, dengan dengan menerjang semua apa yang Allah haramkan untuk mendapatkan dunia. Ditambah lagi kita takut mati. Kita diancam sedikit oleh orang kufar, udah ciut nyali kita. Kita sangat hina di depan mereka. Makanya kita perlu perhatikan hal ini dan semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.